Yang saya hormati Bapak Asisten Administrasi Umum Setda ND, yang saya hormati Ibu Kadis Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten ND atau yang mewakili, yang saya hormati teman-teman para kabak pada Setda ND, kemudian masing-masing admin, Sri Kandi yang saya hormati, singkatnya hadiri yang saya kasihi. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf karena tadi semua asisten Setda ND mendampingi Bapak Wakil Bupati terpilih karena beliau mengunjungi untuk monitoring kegiatan di rumah jabatan Wakil Bupati di Jalan Soekarno, sehingga waktu yang sudah kita sepakati terpaksa diundurkan mungkin 1 jam lebih. Tentunya kegiatan kita hari ini singkat saja saya sampaikan kepada Pak Asisten Administrasi Umum berkaitan dengan aplikasi Sri Kandi ini atau sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang digunakan untuk mengelola arsip dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Nah, kemudian aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan surat menyurat dan arsip di lingkungan pemerintahan yang dapat membantu meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kearsipan serta memudahkan koordinasi antar pemerintah. Nah, untuk diketahui kita semua, beberapa waktu yang lalu Dinas Kominfo telah menyelenggarakan kegiatan pengenalan aplikasi Sri Kandi kepada seluruh OPD yang ada di pemerintah Kabupaten ND melalui sosialisasi. Nah, untuk itu agar lebih mempertajam pemahaman tentang pengelolaan aplikasi ini, maka Setda ND memandang perlu untuk dilakukan pelatihan secara lebih khusus lagi, khususnya kita di Setda ND. Nah, pelatihan ini Pak As melibatkan seluruh bagian, termasuk dalam hal itu kepala bagian pada masing-masing bagian di Setda ND, yang juga sudah menempatkan atau menetapkan masing-masing staf pada bagian tersebut untuk menjadi adminnya. Dan kemudian narasumber yaitu dari Kominfo Kabupaten ND. Kemudian adapun harapan dalam pelatihan ini dapat diterapkan secara maksimal pada Setda ND. Kemungkinan besar kita mencoba ini bisa mencoba 1 minggu dan kita launching mungkin di awal Maret, Pak As. Dan untuk itu mohon dengan hormat kepada Bapak Asisten Administrasi Umum dapat memberikan arahan. Demikian arahan singkat dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selanjutnya kita dengarkan bersama arahan dari Bapak Asisten Administrasi Umum Setda ND. Baik, terima kasih Pak Kabak Umum Setda ND. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Mudah-mudahan sosialisasi yang sudah disampaikan oleh Kominfo beberapa bulan lalu sudah dipahami secara baik, sehingga kegiatan pada hari ini mungkin lebih banyak ke teknis pelaksanaan. Sebelum narasumber menyampaikan lebih jauh, ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada kita semua, bahwa berdasarkan Kepres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik,
aplikasi Sri Kandi adalah penting. Aplikasi Sri Kandi. Jadi teman-teman sudah tahu ya apa itu aplikasi Sri Kandi ya? Sudah tahu dong? Jadi tadi sudah disampaikan oleh Kabak Umum, aplikasi Sri Kandi adalah sistem informasi kearsifan dinamis terintegrasi. Jadi sistem arsip dinamis terintegrasi. Jadi ada sistem di dalam, ada kearsifan di dalam, dia dinamis lalu integrasi. Jadi dengan kata-kata ini tentu kita bisa pahami bagaimana kerja sistem, kerja tersistem. Berarti tersistem secara efektif, efisien, ya, transparan. Kalau namanya berbicara sistem, pasti ada beberapa parameter yang harus dipenuhi di dalam. Kemudian ada kata dinamis, ya. Jadi dia tidak statis, dinamis. Kemudian arsip jelas, yang kita kelola ini kan arsip, arsipan. Kemudian terintegrasi di dalam surat menyurat, baik sektor vertikal, baik kita pemerintah daerah atau pemerintahan pusat. Jadi harus terintegrasi secara baik masyarakat dengan kita, dengan pemerintah, dan ini harus dilakukan secara baik. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh teman-teman Kominfo. Selamat siang Ibu Kadis, ya. Kita baru mulai. Tidak apa-apa, hujan lebat ya. Jadi baik, karena ini penting, apalagi ke depan kita sudah mulai dan wajib menerapkan sistem kearsifan dan surat-surat kita secara elektronik ke depan. Dan kita sudah mulai mengurangi cara kerja kita secara manual. Jadi ini penting, siapapun dia harus memahami tentang kerja-kerja ini. Jadi pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintah secara elektronik ini merupakan tuntutan utama yang diamanatkan melalui Perpres 94/95 yang disampaikan tadi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mempermudah pengelolaan arsip dan surat menyurat. Jadi kita kelola arsip dan surat menyurat ke depan ini tidak lagi lama-lama ya, supaya waktunya sudah mulai lebih singkat. Jadi dia mempermudah. Jadi kalau kemarin surat itu diselesaikan waktunya 1 hari, kita sudah bisa batasi, sudah bisa sampai dengan 1 jam, ya selesailah. Ya, karena sudah terintegrasi dengan sistem yang ada. Jadi surat dari staf ke kepala bagian ke asisten, dia tidak di connect waktunya per hari-hari. Kadang-kadang surat itu sampai ke asisten itu hari kedua atau hari ketiga, bukan hari itu juga. Dan ini ke depan ini dia sudah mempermudah, integrasinya sudah lebih baik. Jadi pemahaman sederhananya seperti itu. Jadi dari staf naik ke kabak naik ke asisten itu cepat, asisten ke atas apalagi. Itu per detik, tidak lagi menit, per detik sudah sampai di bupati. Jadi ini harus dipahami oleh teman-teman kabak, terlebih pengelolanya ada di para admin, teman-teman admin ya. Sekretaris asisten ada kira nih. Jadi hadirkan juga itu sekretaris para asisten. Ini sekretaris bupati ada, sekretaris sekda ada ya. Oh ada, panggil sekretaris asisten tuh. Jangan sampai saatnya nanti mereka ngongo ya. Jadi ngongo itu tidak tahu. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan ini, kita pengenalan dulu. Pengenalan. Ini penting. Admin ada di bagian-bagian ada ya? Oh ya, saya lihat ada hadir lebih dari 1 orang. Bagus. Iya.
Karena yang kerjakan ini manusia. Jadi alat ini dikendalikan oleh kita, manusia. Makanya manusia diberikan pemahaman secara baik. Kemudian manfaatnya, tadi 7 manfaatnya untuk mempermudah pembuatan naskah. Naskah ya. Naskah dinas itu macam-macam ya, naskah dinas. Ada SK, ada surat biasa, ada nota informasi, surat menyurat itu kan kerja kita hari ini. Ada telah asta. Jadi mempermudah pembuatan naskah. Jadi seperti apa nanti dijelaskan oleh teman-teman Kominfo. Yang dimaksud dengan mempermudah pembuatan naskah ini seperti apa? Nanti kamu boleh tanya banyak. Tapi manfaatnya seperti itu, manfaatnya. Kemudian yang kedua, mempermudah pengiriman dan penerimaan. Kemudian mempermudah tanda tangan draft naskah. Ya, jadi kalau kepala bagian tanda tangan, kepala dinas atau asisten, sekda, bupati, mudah. Dia mempermudah, ya, berarti sudah tidak sulit ya. Ini manfaatnya. Kemudian mempermudah pengklasifikasian naskah, mendukung tata kelola pemerintah yang lebih efektif dan transparan. Kemudian layanan administrasi yang lebih baik. Jadi dengan pelaksanaan ini ada 6 manfaat yang kita dapatkan. Jadi ini teman-teman sekalian, kita harapkan di sekretariat daerah ini menjadi pioner ya, menjadi pioner, menjadi contoh utama untuk OPD yang lain. Jadi seperti apa kita melakukan ini ke depan? Nanti setelah kita lakukan secara baik, lebih mudah OPD itu laksanakan. Mereka mempelajari, mereka sudah melihat contohnya ada di SEDA. Oleh karena itu kita di SEDA ini jangan salah-salah. Kita harus benar karena kita ini menjadi contoh orang lain. Jadi kalau kita ini salah, tentu ya mengambil contoh ini ya lebih amburadul lagi. Jadi ini harus dipahami, dimengerti secara baik. Langkah-langkah kerjanya seperti apa, pengoperasiannya seperti apa, yang dikatakan cepat, efektif, dan efisien itu seperti apa. Ya, dan ini teman-teman admin harus perhatikan betul bekerja ini ke depan. Karena mulai bulan Maret ke depan, kita sudah mulai dengan pemerintahan Ende Baru. Jadi pemerintahan Ende Baru start dengan ATK kita tuh diberikan hanya 10% dari anggaran. Jadi kalau kamu alokasikan anggaran 5 juta ya 50.000 mungkin ya, atau 500.000 saja. 50.000 anggarannya. Jadi kalau 50.000 beli poin berapa buah? Berarti kita kertas tidak dapat lagi, tinta tidak beli lagi. Nah, karena tinta sudah tidak ada, ballpoint sudah tidak ada, printer apalagi, lebih-lebih tidak bisa beli. Makanya nanti semuanya ada pada ini, ada pada HP, pada laptop, pada komputer. Jadi kerja kita itu sistem ini yang menjadi kerja kita. Jadi tidak ada lagi lemari-lemari arsip yang penuh dengan kertas. Kearsipan sudah ada di komputer kita, lebih banyak di dalam. Jadi komputer kita sudah jadi folder utama di dalam. File-file apa yang harus kita tempatkan di dalam. Jadi ini tujuannya. Karena sudah ada Inpres nomor 1/2025 tentang efisiensi anggaran, kemudian didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 29 kemarin 2025 tentang efisiensi, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan efisiensi, di antaranya anggaran ATK.
Maka sejalan dengan itu, aplikasi Sri Kandi inilah untuk menjawab permasalahan yang kita hadapi, efisiensi tadi. Ya, jadi kita tidak lagi mengeluh bahwa, aduh kami mau print ini tidak ada kertas, tidak ada lagi. Ya. Jadi tidak lagi kita mengeluh, kami mau print, tinta tidak ada. Karena di waktu yang sama, jam yang sama, surat itu sudah berada di tangan asisten. Iya. Jadi Anda masih berpikir bagaimana caranya print ini surat, tapi surat itu sudah di asisten. Iya, di jam yang sama. Mungkin di waktu yang sama itu Pak Sekda sudah baca juga surat. Iya. Nanti sistem koreksi suratnya seperti apa, pasti nanti akan disampaikan oleh narasumber. Karena tahapan-tahapan penyampaian surat ini kan ada koreksi nih. Naskah-naskah tadi dikoreksi oleh Kabak, oleh Kasubat, atau jabat fungsional, oleh Kasubat, oleh Kabak, oleh asisten. Pasti ada kolom-kolom koreksinya dan lain-lain, itu akan disampaikan. Dan percepatan itu seperti apa? Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian dengan kegiatan atau materi aplikasi Sri Kandi ini bisa memberikan manfaat untuk kegiatan administrasi dan surat menyurat kita ke depan yang lebih baik lagi. Tentu perjalanan kita dengan pemerintahan baru, apa yang kita lakukan ini. Jadi tadi kami sudah mendampingi Pak Wakil Bupati terpilih. Jadi tadi selain melihat rehab rumah tinggal, rumah jabatan, di antaranya diskusi hal-hal ini. Diskusi tentang kota, tentang penerangan jalan, tentang pasar, tentang cara kerja kita, dan lain-lain. Jadi hal-hal ini sudah mulai kita diskusi-diskusi. Karena pelantikan itu berhitung hari. Kita sebagai aparatur cepat menanggapi, harus proaktif. Aparatur pemerintah ini harus cepat proaktif terhadap hal-hal yang akan kita lakukan. Saya kira regulasi itu sudah ada. SPBE ini dari 2018. Bayangkan, sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah diluncurkan dari 2018. Sekarang 2025. Kita baru mulai melakukan. Orang daerah lain itu sudah. Ya, sudah. Jadi saya kira ini saja beberapa hal, poin-poin yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Kabis Kominfo dan seluruh stafnya yang akan menyampaikan materi kepada teman-teman saya kalau bagian, khususnya kepada adik-adik admin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti kita tidak berakhir di sini, ya, karena setelah ini kan ada belum sudah uji coba dulu ya. Kita uji coba, pasti dalam uji coba ini kita membutuhkan diskusi-diskusi ya, diskusi dengan Kominfo sebagai narasumber, ada kendala dan lain-lain. Jadi teman-teman admin, adik-adik saya, ibu-ibu dan bapak-bapak admin, tolong perhatikan betul. Kalau tidak pahami tanya, ya, tanya saja. Karena ini masih media proses pembelajaran ya, proses pembelajaran. Jangan sampai surat itu naik ke kami, atau naik ke kepala bagian, masih bermasalah begitu. Bukan bermasalahnya suratnya, konsep suratnya, bermasalah bagaimana caranya ini ya. Cara ini kan sistem aplikasi ini, ya. Kalau konsep surat kan itu dari cara kamu sendiri sesuai dengan perihal surat seperti apa konsep. Tetapi caranya penempatan, pengiriman dan lain-lain, lalu koreksinya seperti apa, pengisian nomor dan lain-lain. Nah ini yang perlu teknis-teknis itu perlu ditanyakan secara baik dengan narasumber. Untuk itu sekali lagi Ibu Kabis
saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bupati dan teman-teman sekalian, kemudian Bapak atas waktu yang disiapkan. Jadi 1 hari aja, ya, langsung praktek, ya nanti langsung simulasi bagus nih. Simulasi sebaiknya kabak-kabak juga hadir, ya, karena kabak ini kan langsung bersentuhan dengan para admin, ya, berdekatan dengan admin. Nah, kemudian kita kan tak tahu nih, besok lusa admin mutasi lagi, ya, akhirnya di bagian itu tidak ada admin. Jadi kalau kabaknya tahu, bisa, ya, atau kasubagnya ada, kalau boleh diikut, supaya lebih banyak paham, lebih baik. Jadi terima kasih banyak kepada guru admin. Mari kita administrasi surat menyurat dan kearsipan kita ke depan ini lebih baik lagi. Saya kira ini saja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asisten Administrasi Umum yang telah memberikan arahan dalam kegiatan kita hari ini. Sebelum kita memasuki kegiatan, kami berikan waktu kepada Ibu Kadis untuk memberikan gambar singkat tentang teknis ataupun ada kebijakan umum tentang aplikasi sertifikat kepada usaha. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asisten Administrasi Umum, Bapak-Bapak Kabak, Kasubag, pelaksana di seluruh bagian. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Memang hari ini atau saat inilah yang kami di Kominfo tunggu-tunggu. Ketika di tahun lalu kami sudah mencoba memulai, ketika saya masuk di Kominfo, saya mendapat masukan dari teman-teman bahwa ada salah satu aplikasi untuk administrasi perkantoran, pemerintahan. Aplikasi itu Sri Kandi dari Andri. Andri ini Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi sebenarnya aplikasi ini lebih pasnya leadingnya itu di Dinas Perpustakaan Kearsipan, ya, Dinas Perpustakaan Kearsipan. Di Sri Kandi ini juga ada terkait, karena ini administrasi perkantoran, ada surat menyurat, jadi ada bagian organisasi juga di situ, Pak organisasi ada terkait dengan tata naskah dinas, ya, itu yang kaitannya seperti itu. Tetapi dalam perjalanan mungkin kita dengan segala kesibukan sehingga kita belum memulai. Nah, di tahun kemarin saya sudah mencoba bersama teman-teman, kita harus mulai. Walaupun teman-teman bilang, Ibu ini bukan aplikasi, ini aplikasi umum, salah satu aplikasi umum, sama seperti SIPDRI dari Kemendagri, sama seperti MyASN dari BKN, dia sama digunakan untuk seluruh ASN di seluruh Indonesia, untuk seluruh instansi. Tetapi Sri Kandi ini tergantung dari kita, apakah kita mau menggunakan secara efektif atau tidak. Ketika diluncurkan oleh Andri, kita mau pakai atau tidak. Jadi pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Pak Asisten, karena Bapak Asisten sudah mengumpulkan para kabak untuk kita mulai dari Setda. Kalau Setda sudah mulai, saya pikir itu pemerintahan kabupaten pasti bisa ini, ya, karena di Setda ini yang paling lengkap gitu. Jadi mulai di dalam aplikasi itu kan ada surat masuk dan surat keluar. Surat masuk itu terkait dengan disposisi pimpinan. Misalnya surat masuk ke bagian umum ada admin, ini contoh saja, admin menaikkan itu ke Pak Pejabat Bupati. Pak Pejabat Bupati menindaklanjuti, mendisposisi kepada Pak Sekda, para asisten, itu langsung bisa dicentang-centang saja. Jadi nanti sebentar mungkin dijelaskan secara teknis, karena saya sudah
kebetulan sudah mencoba. Jadi beberapa waktu lalu ada 2 surat keluar yang saya mencoba untuk surat keluarnya itu sampai dengan menggunakan TTE. Jadi TTE ini Bapak Ibu tidak usah takut karena kita sudah terlindungi dengan adanya sertifikat elektronik untuk penggunaan TTE. Jadi ketika kita scan itu pasti akan muncul semua nama, jabatan dan lain sebagainya, dan itu dilindungi oleh BSRN, ya, Badan Sandi Negara, Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi tidak usah takut. Mungkin yang saat ini kita belum berani untuk terkait dengan keuangan. Tapi kedepannya saya yakin untuk terkait keuangan itu pasti kita akan menggunakan itu lebih cepat, lebih mudah. Karena apa? Mungkin kita takut ini kalau disalahgunakan seperti apa. Namun jejak digital itu selalu tercatat dengan baik. Nah, itu yang mungkin yang penting yang perlu kita pahami, bahwa jejak digital itu akan tercatat dengan baik. Di samping kita mengefisiensi penggunaan kertas dan lain sebagainya, terus lebih cepat. Jadi contoh saja bahwa kadang-kadang saya kalau menandatangani surat, saya sudah pulang ke rumah, sudah di rumah, terus tapi saya tetap dikontak bahwa Ibu ada surat yang harus ditandatangani. Jadi biar saya dulu lagi santai-santai, juga mungkin lagi tidur, bangun langsung tanda tangan dan surat itu langsung jadi. Seperti itu. Jadi dengan adanya SPPE ini, sistem pemerintahan digital ini, yang kalau Kemenkom Digi saat ini itu semuanya serba digital. Jadi sebenarnya tidak dibatasi lagi kapan kita berada baru, karena ini hari libur jadi tidak bisa, selama itu bukan tanggal merah, kita bisa melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, karena semuanya akan terekam dengan baik. Itu sebagai gambaran, itu surat. Begitupun kalau itu surat masuk terkait disposisi itu sampai kepada bawahan. Nah, sebagai pimpinan mungkin Pak PJ Bupati atau Pak Sekda atau para asisten juga bisa melihat kira-kira ini surat ini sudah sampai di mana, terus sudah ditindaklanjuti atau belum. Nah, kalau belum ditindaklanjuti ada tulis itu, belum ditindaklanjuti sekian surat, berarti surat ini belum ditindaklanjuti. Tapi ketika sudah dibaca, sudah ditindaklanjuti, ada ininya, sudah ditindaklanjuti. Jadi tidak pakai telepon lagi, sudah langsung tahu dalam aplikasi. Jadi mungkin usulan saya adalah mungkin para kabak juga harus mulai dengan pakai tablet atau laptop lah gitu. Mungkin kita mulai dengan itu, karena kedepannya sudah tidak pakai kertas lagi gitu, tidak cari-cari lagi. Jadi walaupun lagi santai di rumah juga masuk kantor jam berapa, tapi tetap administrasi perkantoran itu tetap berjalan. Dan mudah-mudahan kalau bisa disimulasikan, kalau bisa praktek malah lebih baik lagi, sampai menghasilkan surat keluar dengan TTE. Entah TTE itu Pak Asisten atau Pak Sekda, itu bisa kita lakukan. Terus untuk TTE juga di mana saja berada, mungkin Pak PJ Bupati atau Pak Sekda lagi keluar daerah, itu mereka bisa menandatangani selagi dalam perjalanan dinas. Itu tidak tidak menyalahi, karena secara elektronik dia akan terekam, jejak digitalnya ada. Mungkin itu saja tambahan, agak teknis, tapi saya terima kasih Pak As karena SETA sudah mulai, mudah-mudahan perangkat daerah lain juga mulai juga, sudah bisa mulai karena SETA sudah lebih dulu. Mungkin hari ini ada teman-teman juga yang kalau bisa kami buat artikel juga, mohon izin kami buat artikel berita terkait ini supaya menggugah para pimpinan OPD yang lain gitu, bahwa SETA sudah mulai nih, berarti karena SETA ini kan banyak bagian sehingga kita harus praktiknya lebih mudah di SETA. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kadis Kominfo Kabupaten Ninde yang telah memberikan gambaran singkat tentang teknis daripada aplikasi Sirkadi. Sebelum kita masuk ke kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan, mungkin kita istirahat jenak untuk menikmati dulu snack yang sudah ada. Sambil saya mengecek masing-masing admin dari bagian sudah ada atau belum.
Thank you.